supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Mengenal Engkau Tuhan. Semakin kami mengerti apa rencanamu dalam hidup kami. Semakin kami kokoh berjalan. Kami kuat, kami tahu apa yang kau mau buat kami. Itu sebabnya firman-Mu berkata, umatku yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Bukakan firman-Mu Tuhan, menjadi rema yang terus berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu menjadi pelita yang menuntun kaki kami berjalan. Terang di dalam kegelapan ketika kami tidak bisa mengerti, ketika kami tidak bisa melihat. Firman-Mu berjalan di depan kami. Urapi lidah bibir anak-Mu ini, setiap perkataan yang keluar biarlah itu rema-Mu, hati-Mu. Itu yang kami tangkap, kami terima. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkau yang diurapi, Engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin, 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 amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Serukan haleluya. Lihat kiri kanan saudara, depan belakang saudara, katakan be blessed. Be blessed. Be blessed, silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini kita masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru ya, saudara. Dia bawaku terbang dengan sayapnya. Buat saya ya saudara, firman ini adalah rema. Kenapa? Karena saya nggak tahu dengan saudara ya, ada momen-momen dalam kehidupan tuh kita ngerasa kayak apa? Beban yang kita tanggung itu seolah-olah kayak melampaui kekuatan. I call it overwhelm. Overwhelm itu keadaan di mana saudara itu kayak sudah kewalahan ya. Keadaan di mana too much on your plate. Kayak terlalu banyak gitu, yang mau saudara telan itu udah kayak terlalu banyak. Dan biasanya dalam keadaan seperti itu jadi high tension. Kalau nggak hati-hati gampang marah kan. Gampang emosi, gampang marah. Pernah nggak ngerasain tuh pagi hari bangun nggak ngapa-ngapain aja udah rasanya capek. Kalau nggak hati-hati saudara teruskan, sebagian dari saudara akan ngerasa yang namanya underappreciated. Pastor, saya itu udah kerja keras, saya udah berjuang yang sampai segitunya tapi company nggak pernah menghargai. Basically saudaraku, keadaan di mana saudara itu udah mentally, physically drain gitu. Itu overwhelm. Tapi yang ingin saya tarik lagi ya saudaraku, overwhelm seringkali disebabkan oleh overthinking. Ini kata-kata yang lagi trending di sosial media. Suka muncul ya, overthinking. Apa sih itu overthinking, Pastor? Nah nanti saya akan minta tolong dari IO untuk membantu saya, saudaraku. Membawakan sehingga nanti saudara tahu yang saya maksudkan. Overthinking itu basically saudara memikirkan sesuatu ataupun masalah atau satu keadaan terus-menerus. Berlebihan. Jadi seperti kayak film yang diputar again and again and again, kayak di benak saudara itu terus berputar gitu. Itu overthinking. Dalam hidup ya saudaraku, wajar kalau saudara punya masalah. Siapa sih orang yang gak punya masalah ya? Nah, boleh gak sih tasnya dibawakan ke depan? Boleh gak ada satu orang yang membantu saya, saudaraku? Oke? Saya random aja deh. Yang di depan ini aja. Ayo silakan, boleh maju ke depan? Yes. Yes, nggak malu kan? It's okay kan? It's okay, go. Nah, saudara, anggaplah tas saya ini seperti beban. Masalah.
Wajar dong, setiap hari kita punya masalah kan ada ya. Oke ya. Tapi coba, kira-kira kalau masalah seperti ini saudara bawa tas sehari-hari ngalamin masalah ya wajar-wajar aja kan saudara. Menurut saudara tas ini bisa diangkat nggak? Bearable nggak? Coba namanya siapa sorry? Angel, oke, nice. Angel, masih bisa dibawa nggak? Bisa ya? Oke, masih bisa dibawa. Boleh turunkan Angel, thank you so much. Masih di sini ya Angel. Tapi yang jadi masalah dengan overthinking saudaraku, karena saudara punya masalah tapi nggak pernah ditaruh. You think again and again and again and again, terus menerus. Sama seperti Angel tadi bawa tas ini dia bilang masih bearable. Coba saya minta lagi boleh diangkat lagi Angel 1 jam ya. Nggak boleh dilepas, terus dibawa non-stop 1 jam. Menurut saudara, katakan tas ini bearable, tapi kalau 1 jam saudara bawa non-stop, jadi berat nggak? Mulai kerasa berat. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Boleh diturunkan, thank you Angel, dibawa sekalian aja, nanti dari IO akan membantu. Thank you, kita kasih tepuk tangan buat Angel. Coba bayangkan saudaraku, kalau itu 1 jam, ya kalau tiap hari, non-stop saudara bawa tanpa dilepas loh. Iya kalau berhari-hari, kalau berminggu-minggu, kalau berbulan-bulan. Itulah overthinking. Tidak heran sesuatu yang tadinya actually bearable, mungkin berat, tapi yes you can handle it. Tapi karena saudara nggak pernah lepaskan itu, saudara terus pikirkan, bayangkan, khawatirkan, takutkan. Akhirnya yang harusnya itu bearable, 1 kilo pun bisa serasa 1 ton. Yang mengerti boleh anggukkan kepala saudara. Itu sebabnya saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita daripada saudara overthinking, akhirnya saudara jadi overwhelmed. Belajar, setelah kau lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan. Setelah kau mengusahakan sekuat yang kau bisa lakukan, serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berbicara, yuk dibawa Tuhan terbang dengan sayapnya. Dalam Alkitab saudaraku, Alkitab kita tuh amazing. Dia jawaban atas semua yang saudara tanyakan. Pastor, boleh nggak kita khawatir? Bisa nggak kita khawatir? Setiap orang di sini boleh nggak saya tanya, ada nggak yang nggak pernah khawatir? Angkat tangan coba. Berarti kita tahu itu manusiawi, Pak. Orang bisa khawatir. Pada saat khawatir, Alkitab mengajarkan kepada kita. Filipi 4 ayat 6, kita buka saudaraku. Alkitab ngomong, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pastor, lah terus kalau khawatir ya gimana? Alkitab nggak ngomong, nggak boleh titik tanpa solusi. Tapi Alkitab ngomong, ya kalau khawatir, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, kepada Allah. Ibu-ibu kalau lagi khawatir, jangan terus dibawa, dipikir-pikir, dibawa non-stop, diangkat terus bebannya. Tapi serahkan, nyatakan itu. Artinya gimana dinyatakan saudara? Ngomong, cerita. Sama Tuhan cerita. Cerita dalam apa? Dalam doa dan permohonan. Pastor, berarti saya boleh minta? Boleh. Disuruh sama Tuhan bahkan. Cerita, nyatakan, ngomong. Dalam doa dan permohonan itu boleh. Dengan ucapan syukur.
Seringkali ketika kita khawatir, overthinking, dibawa tambah khawatir, akhirnya jiwanya letih. Capek, penat saudara. Tapi Tuhan justru ngomong, ketika kau khawatir seperti itu, masuk di dalam doamu, ceritakan semuanya. Bila perlu saya ajak, ayo saudara ikut Pondok Daud. Nah, kadang banyak orang kalau udah khawatir seperti itu suruh doa katanya nggak bisa kan? Tapi di sekeliling saudara ada yang berdoa. Tiba-tiba ketika saudara belajar membawa itu kepada Tuhan, ada kesegaran, ada kekuatan, ada penghiburan. Apalagi firman ngomong dengan ucapan syukur. Maksudnya gimana Pastor? Gini saudara. Kalau mau ngomong sama Tuhan ngomongnya gini, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong aku, sekarang pun Tuhan tolong aku. Terima kasih, sekalipun Tuhan izinkan aku tahu Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Terima kasih, aku tahu saat aku bahkan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Tuhan masih memperhatikan. Terima kasih. Pastor lah masalahnya belum selesai kok sudah bilang terima kasih. Tahukah saudara orang yang berdoa dengan ucapan syukur ada bonusnya. Ayat yang ke-7 ngomong apa? Coba buka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara engkau hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saudara berdoa tadi, nyerocos tadi, cerita semuanya, disertai dengan ucapan syukur. Senggol kiri kanan, ada bonusnya. Damai sejahtera Allah saya berdoa itu ada bertata atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan amazingnya saudara, bukan hanya ada damai sejahtera. Ketika saudara belajar untuk berserah. Setelah engkau mengerjakan semua yang kau bisa, kau belajar berserah. Tahukah saudara, dia turun tangan. Keluaran pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-4 ngomong, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Amazing ya saudara. Jadi ternyata ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dia turun tangan. Itu yang dialami bangsa Israel. Momen di mana mereka sudah merasa overwhelmed. Dan kalau di dalam keadaan mereka, saudaraku, mereka itu sudah disiksa, mereka diperlakukan semena-mena. Tapi mau minta tolong sama siapa? Mereka nggak ada pengharapan. Tapi dengar, Filipi 4 ayat 6 tadi berkata, nyatakanlah. Dalam doa dan permohonan, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Bukan hanya Tuhan menolong mereka, Tuhan kirimkan Musa saudaraku. Dengan 10 tulah saudara dengar ya kisahnya ya. Dan amazingnya saudara, bangsa Israel dibebaskan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, bukankah aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali? Orang didukung sama enggak didukung beda enggak saudara? Berapa banyak di sini yang anaknya masih kecil dan sedang exam, sedang ujian? Ada? Boleh lambaikan tangannya, ada anak-anak yang sedang, anak-anaknya sedang ujian. Saya tanya saudara, anak-anak kalau sudah besar, dia bisa belajar sendiri. Benar ya? Tapi kalau masih kecil, saya tanya, beda enggak dibantu maminya belajar sama enggak? Nah, ada momen-momen ketika kau sudah besar, kekuatanmu besar, kau bisa sendiri.
Tapi ketika kekuatanmu masih kecil, Tuhan ngomong, aku mendukung engkau di atas sayap Raja Wali. Yang tadinya nggak bisa, yang tadinya nggak ngerti. Anak-anak saya itu sering ngomong sama saya gini, Mami, kok kalau belajar sama Mami kok jadi pinter ya? Karena yang tadinya mereka nggak ngerti gimana caranya belajar. Saya ajarin mereka dengan jembatan keledai. Saya ajarin mereka nyanyi. Saya ajarin mereka gimana dengan mudah menghafalkan semuanya itu. Tiba-tiba mereka ngomong, now I know. Coba saudara bayangin aja kalau belajar pinyin, bahasa Mandarin itu susah sekali loh saudara. Saya tuh gara-gara anak saya ya, nemenin anak saya saudaraku belajar. Saya tuh ngerasa di atas kepala saya tuh seperti ada uap menyala saudaraku. Panas kepala saudara. Aduh. Tapi ketika saya mengajar mereka melihat setiap stroke satu garisan demi garisan itu sebagai sebuah gambar. Then suddenly they understand. Tiba-tiba mereka bilang, oh now I can understand. Yes, ini look like a human, Mami. Yes, ini look like pohon, Mami. Now suddenly they understand. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bukankah Roh Kudus juga sama? Yang tadinya kau tidak mengerti, dia berbisik di telingamu. Dia memberikan pengertian, dia memberikan pembukaan, tiba-tiba yang tadinya berat. Sekarang kau bisa berkata, aku tahu. Oh yes, sekarang aku tahu Tuhan maksudnya apa. Dan tiba-tiba yang tadinya nggak masuk akal, dibukakan begitu saja. Engkau tadinya nggak mampu. Diberikan kekuatan karena engkau terbang di atas sayap Raja Wali. Doa saya itu yang terjadi atas kehidupan saudara di waktu yang saudara mengalami diizinkan. Tapi kau tetap dibawa dengan kekuatan sayapnya. Dan dari ayat ini kita bisa melihat ya saudaraku, bahwa ternyata Tuhan itu melambangkan dukungannya, mengibaratkan dukungannya. Itu dengan menempatkan kita di atas sayap Raja Wali. Oke, saya tanya dulu kepada saudara yang paling simpel aja deh. Sama-sama dari Jakarta, saya mau ke kota kelahiran saya di Solo. Oke ya. Bu, kalau saya jalan kaki sama naik pesawat kira-kira gimana? Ibunya ketawa loh saudara. Ya jelas beda. Saya itu tadi dikirimin satu artikel yang bikin saya ketawa saudaraku. Boleh nggak sih kita lihat Mr. Bean sebentar? Yuk silakan. Dari multimedia dimunculkan kayak apa? Adakah? Dari multimedia? Sorry, salah. Boleh kita kasih tepuk tangan? Saudara pilih yang mana? Dalam kehidupan jangan mau berjuang sendiri. Kadangkala ketika saudara berjuang sendiri sama seperti tadi, rasanya berat, rasanya susah. Tapi ketika kau dibawa di atas sayap Raja Wali, wajahmu sama-sama masih harus melalui. Nanti saudara boleh lupa tuh semua firman hari ini. Ingat-ingat aja wajahnya Mr. Bean. Kenapa? Karena ketika engkau dibawa terbang dengan sayapnya, yang tadinya tidak mampu, yang tadinya tidak kuat, ada yang menopang engkau sehingga engkau dimampukan. Engkau bisa terus bergerak, engkau bisa terus berkemenangan, engkau bisa terus berjuang. Melalui satu demi satu tiba-tiba yang tadinya tertinggal, engkau sudah ada di depan semua orang.
Itu sebabnya buat saya ya saudaraku, firman ini itu rema saudara. Karena sejak dari bulan Mei gereja kita itu dapat rema. The wind is blowing in our favor. Pada saat KKR 10 hari Tuhan berbicara, saya ditunjukkan ketika angin itu bertiup. Kenapa kita membutuhkan angin itu saudaraku? Karena ketika angin itu bertiup, saudara yang sempat jadi tulang kering, angin itu membawa nafas hidup. Kalau ada di antara saudara, engkau semangatmu sudah tulang kering, hidupmu sudah tulang kering, keluargamu sudah tulang kering. Angin itu berhembus. Dia membawa kehidupan. Dia membawa pemulihan, saudara. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Buat bangsa Israel ketika angin itu berhembus, yang tadinya di depan laut, sudah nggak memungkinkan bagi mereka. Depan laut, belakang Mesir, saudara. Pasukan Mesir mengejar mereka. Tapi karena angin berhembus, laut yang begitu besar terbelah menjadi dua. Mereka menerobos kemustahilan. Saya berdoa itu yang terjadi. The wind is blowing in your favor. Yang ketiga, kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu saudara. Bila perlu tepuk tangan yang paling meriah katakan amin. Terjadi atas kehidupanku. Ketika angin itu berhembus, bukan hanya dia menerobos kemustahilan, tetapi dia mengacaukan pasukan musuh. Angin itu berhembus bagi bangsa Israel, mendatangkan pasukan belalang. Tulah masih ingat ya saudaraku? Mengacaukan barisan pasukan Israel. Dan kabar baiknya hari ini ya saudara, ketika angin itu berhembus, engkau dibawa terbang di atas sayap Raja Wali. Jadi. Aminmu yang paling keras, tepuk tanganmu yang paling meriah sekali lagi buat Raja di atas segala raja. Pertanyaannya sekarang, Pastor, oke. Sampai di sini saya sudah nangkep nih. I need it. Saya nggak mau lagi kayak Mr. Bean tadi gitu. Sekarang saya sudah ngerti, saya mau terbang dibawa dengan sayap Raja Wali. Tapi saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Pastor bilang katanya diambil alih. Oke Pastor, saya mau. Kalau gitu berarti saya nggak perlu kerja keras, saya bisa santai-santai, saya bisa males-malesan. Coba senggol kiri kanan, saya cekik. Makanya saya disclaimer dulu. Yang namanya diambil alih itu bukan artinya saudara nggak kerja, saudara males-malesan, saudara seenak hati, do nothing. No. Bahkan setelah engkau mengerjakan yang terbaik. Nah, ini saudaraku. Kerjakan dulu bagianmu. Lakukan semua yang kau bisa lakukan. Tapi setelah itu jangan overthinking. Setelah itu jangan terus dibawa, bebannya dibawa kemana-mana. Pernah gak sih yang biasanya yang ibu-ibu ya, yang wanita ya saudaraku. Tengah malam saudara masih mengulang terus loh, mengulang terus. Besok nanti aku harus persiapan ini. Besok nanti masih satu-satu diputar, putar, saudara. Itu overthinking. Tapi setelah engkau mengerjakan bagianmu bukan dilepas. Bukan suruh Tuhan. Kerjakan bagian kita. Setelah itu serahkan kepada Dia. Dia yang mendukung engkau. Dia yang membawa engkau. Dia yang mengangkat engkau terbang dengan sayapnya. Sampai di situ saudara, kita sepakat dulu ya. Sepakat dulu. Nah setelah itu pertanyaannya, Pastor, gimana sih cara Tuhan mendukung saya di atas sayapnya? Ini yang kita mau lihat nih. Kalau Tuhan ngomong, dia mendukung kita di atas sayapnya, sebenarnya yang dimaksud dia itu kayak apa gitu. Sementara saudara belajar Filipi 4 ayat 6 tadi, karena untuk belajar Filipi 4 ayat 6 itu gak gampang loh saudara. Manusia itu makhluk habit. Gak gampang manusia itu berubah. Untuk saudara membiasakan, kalau ada kekhawatiran, datang sama Tuhan, bawa dalam doa dengan permohonan, itu gak gampang.
Saat ini saudara dengar, terus saudara, iya pastor, saya mau berubah. Nanti sampai rumah gitu lagi. Seringnya kan gitu toh manusia itu. Nah, sementara saudara belajar, it's okay. Namanya juga orang kan masih belajar ya saudara. Sementara kau belajar, kalau ada kekhawatiran, ingat firman hari ini. Oke, ini, khawatir nih pastor. Oke, Tuhan aku bawa dalam doa. Aku nyatakan nih kekhawatiranku, aku cerita sama Tuhan. Dengan ucapan syukur, aku percaya Tuhan tolong aku. Nah sementara saudara lakukan itu, mari kita lihat responnya Tuhan seperti apa. Kita buka ya, Keluaran pasalnya yang ketiga. Tadi saat bangsa Israel berteriak, kita lihat Keluaran pasalnya yang ketiga. Ini kayaknya... Sorry, saudaraku. Oh, saya yang salah. Keluaran pasalnya yang ketiga 7-8. Saya pikir kenapa catatan saya hilang ya. Yuk kita lihat ya. Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Catat ya saudara. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah saya akan mengajak saudara melihat dari terjemahan NIV. Bahasa Inggrisnya saudara. Boleh dimunculkan dari multimedia. Dari terjemahan NIV di sana dikatakan I have indeed seen. Yang pertama ya saudaraku. Aku sudah melihat. Lalu yang berikutnya, I have heard. Aku mendengar. Dan yang ketiga, I am concerned about their suffering. Aku memperhatikan. Tiga ini, kita siap ya saudara, saya akan breakdown satu persatu. Dimulai dari yang pertama terlebih dulu. Saya akan bagikan tiga hal ini. Apa sih respon Tuhan ketika saudara belajar Filipi 4 ayat 6 tadi, saudara angkat doa-doa saudara, kekhawatiran saudara di dalam doa, apa responnya Tuhan? Yang pertama, engkau punya Tuhan yang melihat segala sesuatu yang kau alami. Tuhanmu itu amazing saudara. Alkitab mencatat, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Kalau bahasanya di Indonesia yang tren saudaraku, mata Tuhan itu blusukan saudara. Dia tuh melihat di tempat-tempat yang bahkan tidak orang pedulikan. Tetapi yang ajaibnya, mari kita lihat yuk. Kita buka dulu, Markus 6 ayatnya yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ini cerita orang gila dari Gadara, saudara. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Ini posisi Yesus capek. Semalaman dia naik kapal, saudaraku. Begitu dia mendarat, Alkitab itu sudah mencatat, ia melihat. Sadarkah saudara, sampai detik hari ini dia masih melihat. Dia melihat seruanmu. Dia melihat ketika engkau ada di dalam keadaan terjepit. Buat sebagian dari saudara, dia melihat pada saat engkau dicampakkan. Dia melihat saudaraku satu demi satu perlakuan yang tidak adil yang engkau terima. Dia melihat. Itu amazingnya Tuhan kita. Nah tetapi bukan itu poin saya saudaraku. Saya ingin membawa saudara a little further. Sama-sama melihat yang kita lihat masalah. Hebatnya Tuhan, dia melihat jauh ke depan yang tidak bisa kita lihat. That is amazing. Apa yang kau lihat adalah masalah, karena kau nggak bisa melihat ke depannya, terbatas. Tuhan sudah melihat masalah yang diizinkannya terjadi, itu berubah menjadi mahkota dalam hidupmu.
Sekian tahun yang lalu, saudara, ketika saya diizinkan diutus ke Jogja, buat saya itu adalah masalah, buat saya itu penderitaan. Saya diizinkan di sana ngalami dihina, dipermalukan, dikhianati. Saya diizinkan, saya berapa kali menceritakan saudaraku. Kalau sekarang jemaat baik-baik, saya turun, saya jabat tangan jemaat bilang terima kasih ya pastor, saya diberkati. Kalau zaman itu saudaraku, saya turun, jemaat jabat tangan, jemaat ngomongnya, minggu depan khotbah yang lebih baik lagi ya. Saya beberapa kali terima surat kaleng saudaraku, semua nama-nama kebun binatang itu ditulis di situ. Ada momen-momen saudaraku, orang yang berkata kepada saya, Pastor jangan khawatir, kalau ada apa-apa sama Pastor Joe sama Pastor, saya yang akan bela. The same person yang ngomong seperti itu kepada saya, Pak, adalah orang yang sama yang mengkhianati saya dan menusuk saya dari belakang. Buat saya pada saat itu, saya krisis kepercayaan, saudara. Saya sampai nggak tahu mau percaya ke siapa. Orang dekat saya, orang yang sejauh yang saya tahu, orang yang berjuang bersama saya. Tapi justru orang yang menikam saya dari belakang. Buat saya pada saat itu adalah sebuah masalah dan penderitaan. Tetapi yang saya belum bisa melihat, itu semua Tuhan pakai melatih stamina, kekuatan saya, ketahanan saya. Yang saya tidak tahu ada diizinkan Tuhan untuk saya belajar berurusan dengan berbagai macam orang. Saya belajar yang namanya hikmat dengan cara yang sangat tidak mengenakkan, saudaraku. Saya belajar merendahkan hati. Saya belajar benar-benar kayak berusaha, saudaraku. Yang tadinya saya berpikir itu penderitaan. Tuhan melihat itu dibutuhkan dalam hidup saya sehingga dia bisa bawa saya naik terbang lebih tinggi. Oh, saya berdoa hari ini saudara bisa mengerti, dia Tuhan yang melihat. Dan ajaibnya, apa yang kita belum bisa lihat, dia melihat jauh ke depan. Atas kehidupan saudara ya, dengar ini, sejak dari hari ini ya saudara, belajar dan tangkap sungguh-sungguh. Cara Tuhan melihat beda dengan cara kita melihat. Pastor kalau gitu, gimana supaya saya belajar dari cara Tuhan melihat? Seperti apa sih Tuhan itu melihat? Kita buka yuk, Markus 2. Markus 2 ayatnya yang kelima ngomong gini. Ketika Yesus melihat, dia melihat apa saudara? Iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Ternyata Yesus melihat dengan kacamata iman. Yang jadi masalah buat kita, yang kita lihat sikon. Yang kita lihat yang di depan mata. Yang kita lihat yang saat itu kita alami. Tapi Tuhan enggak. Dia melihatnya dengan kacamata iman. Dia melihatnya dengan kacamata firman. Saya berdoa ya saudara di tempat ini ya ada orang-orang yang Tuhan bukan hanya mendapati ketakutan dalam hatimu. Tapi dia menemukan iman. Saya itu mengalami dalam kehidupan saya ya saudara. Ketika saya itu belajar berjalan with the creator of the world ya. Dengan Tuhan yang begitu besar ya. Saya menemukan tuh cara Tuhan melihat itu totally different. Dulu ketika saya belajar berjalan dengan iman tuh ya saudara. Saya itu selalu masalahnya itu sebenarnya satu aja saudara. Yang jadi masalah itu cuma satu, fokus. Titik fokusnya kita aja gitu. Dulu awal-awal ketika Tuhan bawa saya berjalan dengan iman, saya selalu fokus di masalah. Saya selalu fokusnya gini, aduh gak bisa. Aduh berat. Gimana ya caranya? Saya selalu lihat masalahnya. Dan sementara saya melihat masalahnya, semakin dilihat, semakin di zoom, saya semakin tenggelam. Saya semakin takut Pak.
saya muncul imajinasi-imajinasi liar, hal terburuk yang akan terjadi ketika saya fokus kepada masalah. Waktu berjalan, saya dibawa terus Tuhan berjalan, saya belajar. Yang tadinya saya fokus pada masalah, sekarang saya fokus cari rema. Saya tahu nih ada masalah ya. Rema Tuhan apa nih tentang masalah ini? Artinya apa? Tuhan ngomong apa? Tuhan punya what a say. Apa yang dia mau ngomong tentang masalah ini? Saya fokus cari itunya. Begitu saya sudah dapat remanya, saudara. Yang kedua yang saya lakukan, ini hal simpel tapi saudara bisa coba. Saya fokus memperkuat stamina iman saya. Jadi ketika saya ngerti nih, ada masalah ada di depannya, saya tanya sama Tuhan dulu, Tuhan, Engkau lihat ini seperti apa nih? Help me to see what you see. Tuhan mau apa dalam masalah yang ini? Help me to see what you see. Setelah itu, karena untuk saya melihat yang Tuhan lihat, seringkali kita manusia itu susah loh saudara. Pernah ngalami enggak? Tahu, tapi hati enggak mau. Setelah saya tahu, oke, maksudnya Tuhan ke situ, saya minta kekuatan iman. Saya bangun tuh iman saya. Saya kuatin terus. Saya dengerin firman-firman ya saudara. Saya dengerin perkataan-perkataan yang menguatkan iman. Dan saya tutup telinga saya dari perkataan-perkataan yang melemahkan iman saya. Saya fokus ke sana. Dan yang ketiga, yang saya lakukan saudaraku, saya akan memperkatakan, bersepakat dengan Tuhan saya terhadap rencananya atas hidup saya. Dan saya perkatakan itu again and again and again and again. Itu yang dilakukan Pastor Joe, saudara. Untuk menjadikan gedung PIK, every single day Pak Jo akan ngomong, kalau Tuhan sudah kasih tanahnya, Tuhan kasih izinnya. Nanti dia jalan lagi, dia ngomong, kalau Tuhan sudah kasih izinnya, Tuhan kasih bangunannya. Kalau Tuhan sudah kasih bangunannya, diisi dalamnya. Nanti dia jalan lagi, dia ngomong lagi, kalau sudah Tuhan isi dalamnya, pasti akan ditutup sampai atapnya. Nanti dia ngomong lagi, sudah. Kalau Tuhan sudah jadikan bangunannya, dikirim orangnya. Itu caranya saudara menjadikan, saudara. That's how you do it. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Hal, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? That's how I do it. Saya belajar ketika saya melihat yang Tuhan lihat dan saya ngomong, gak bisa. Kan seringkali firman tuh kayak gitu, saudara. Firman ngomong apa, kita ngelihat apa kan? Ada gapnya toh. Instead saya ngomong, firman bohong. Nggak mungkin. Ini cuma Alkitab, tulisan sekian ribu tahun yang lalu. Mungkin terlalu muluk-muluk. Saya memilih, firman ngomong itu. Maka harus jadi begitu. Supaya jadi begitu, iman saya yang harus dibangun. Sehingga saya cukup untuk bisa mempercayai itu sanggup terjadi atas hidup saya. Oh, yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti, saya berdoa ya saudaraku. Saya ngerti ini semua proses saudara. Itu sebabnya kadang saya tuh sering ngomong sama jemaat, jangan dengerin hanya sekali. Dengerin lagi. Karena untuk membuat sampai saudara bilang, ya, I will do it. It takes time. Seringkali kita ngomong iya, di sini iya, tapi di sini kok nggak bisa ya. Nanti hatinya balik, nggak mampu. Mulutnya ngomong, nggak bisa pastor. It takes time sampai saudara mendidik ini, dan ini sinkron. Saya terus mengatakan itu. Begitu yang di sini saudara, di sini saudara sinkron, jadi saudara. Banyak orang di sininya tahu, ininya enggak mau. Saya beri contoh yang paling simpel tuh minggu lalu saudara. Di sininya tahu harus olahraga. Loh, siapa yang enggak tahu olahraga penting? Tapi jujur, bangun pagi,
di sininya olahraga. Tapi di sininya guling lebih enak. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sampai menjadikan di sini dan di sini akhirnya keluar dari yang di sini, it takes time. Tapi kalau saudara lakukan itu, belajar melihat yang dia lihat, sesuaikan penglihatan saudara dengan yang dia lihat. Jadikan angkat imanmu, saudaraku. Sampai engkau bisa melihat yang dia lihat. Saya berdoa ya saudara dalam kehidupan saudara di tempat ini ya. Terobosan demi terobosan demi terobosan terjadi. Oh kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, dia bukan hanya Tuhan yang melihat. Tadi dia Tuhan yang mendengar. Yuk kita baca ayatnya ya. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 49 sampai 50 nih. Amazingnya Yesus nih ya saudara, lihat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, Yairus saudaraku namanya, berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Lihat ini menarik sekali ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya. Saya tanya, Yesus dengar enggak? Yesus dengar enggak yang orang-orang utusan tadi ngomong bahwa anaknya sudah mati? Dengar. Tapi lihat ini saudara. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Ini something yang buat saya ya saudara, amazing. Kabar baiknya ya saudara, Yesusmu itu dulu sekarang sampai selama-lamanya masih sama. Kalau dulu dia mendengar, sekarang pun dia masih mendengar. Dia masih mendengar keluh kesah yang tidak tersampaikan, saudaraku. Dia masih mendengar teriakan minta tolong yang tidak satu orang pun dengar. Dia masih mendengar, saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau ada di antara saudara, engkau yang difitnah, engkau yang diperkatakan yang tidak, dia masih mendengar. Tapi yang membuat saya menarik itu responnya Yesus ini loh saudara. Dia dengar. Tapi dia ngomong, jangan takut. Percaya saja. Maka kau akan selamat. Bisa enggak saudara belajar mendengar yang Tuhan mau kau dengar? Karena banyak kita dengar omongan manusia. Seberapa banyak yang setuju dengan saya, manusia sangat bisa berubah. Orang Jawa tuh punya kata-kata esok dele sore tempe. Saudara. Orang yang sama yang ngomong sama Yesus, Hosana bagi anak Daud. Hari berikutnya dia ngomong apa? Salibkan dia. Itu manusia. Moreover iblis saudaraku, he is the father of all manipulators. Saudara. Iblis itu kalau ngomong itu bukan cuman bisa berubah-ubah. Iblis itu kalau ngomong dibolak-balik. Saudara. Kalau saudara memperhatikan bagaimana cara iblis ngomong kepada Hawa itu menarik sekali loh. Katanya nggak boleh ya. Itu pohon-pohon semua tuh nggak boleh loh. Buahnya dimakan. Nah, saudara coba perhatiin. Kan jelas-jelas kan. Tuhan ngomongnya apa? Semua buah pohon yang ada di tempat ini boleh kau. Nggak terima dong si Hawa. Siapa bilang? Enggak ya. Tuhan bilang boleh kok semua dimakan. Cuman satu itu yang nggak boleh. Nah, iblis ngomongnya apa? Kamu tahu nggak kenapa nggak boleh? Nanti kamu jadi kayak Tuhan. Padahal Tuhan ngomongnya apa? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan. Gak usah makan itu sudah diciptakan serupa segambar. He is the father of manipulators.
Hari ini boleh nggak Bapak Ibu belajar? Karena kadang yang nggak hati-hati itu gini saudara. Saudara nggak memfilter apa yang masuk di telinga saudara loh. Coba perhatikan. Screen time saudara coba dicek. Handphone saudara. Buka yang bagian depan saudara. Ada di sini screen time-nya yang lebih dari 1 jam? Sorry, kurang dari 1 jam. Adakah? Hah? Kalau ada boleh loh angkat handphonenya saudara. Saya kalau ada di antara saudara yang screen time-nya kurang dari 1 jam itu hebat. Jarang soalnya. Nah, kalau screen time saudara di atas 1 jam, pertanyaan saya berikutnya ini, apa yang saudara dengar? Karena apa yang saudara dengar, itu akan menghasilkan siapakah saudara. Masalahnya, saudara dengar firman seperti ini, 1 minggu cuma sekali. Sisanya, banyak yang nah seminggu cuma sekali saudaraku. Itu pun ketika dengar firman masih gini. Hilang tuh firmannya saudara. Coba aja, saudara kalau dengar firman, saudara sambil aja deh dengan WA atau apa ya. Jujur, saya tanyain, tadi pendetanya ngomong apa? Masih ingat gak saudara? Gak usah saudara main handphone ya. Ini ya saudara pulang ya. Besok saudara ditanya kemarin firmannya apa. Ingatnya Mr. Bean. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Boleh gak belajar yuk. Dengar apa yang Tuhan mau engkau dengar. Kenapa? Karena apa yang kau mau engkau dengar. Tuhan mau engkau dengar ya. Dia ngomong jangan takut. Percaya saja. Engkau akan selamat. Yairus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Anaknya diselamatkan. Saya berdoa ya, saudara menutup telinga saudara terhadap apa yang tidak seharusnya. Mulai buka lebar-lebar apa yang dia mau kau dengarkan. Dan yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Dia bukan hanya mendengar, tapi yang ketiga, Tuhanmu adalah Tuhan yang memperhatikan. Dia tuh amazingnya gini saudara, Tuhanmu tuh detail. Dia bukan hanya mendengar, melihat, dia memperhatikan saudara. Tapi perhatikan ini, dia bukan memperhatikan hanya bersimpati, dia empati. Pastor, empati itu apa? Empati itu dia bisa merasakan yang kau rasakan. Bahkan lebih. Buktinya mana Pastor? Lihat yuk ayatnya, Ibrani yuk kita buka. Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-15 bagian A. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan saudaraku, yang kau rasakan bahkan lebih. Ketika saya merasakan bagaimana dikhianati, bagaimana ditinggalkan, Yesus merasakan jauh lebih dari yang saya rasakan. Dia tahu. Dia tahu seperti apa rasanya ketika orang-orang yang selama ini bersama dengan dia justru mengatakan di belakangnya Yesus, aku tidak kenal dia. Dia tahu rasanya saudaraku. Kalau saudara ada di dalam ketakutan ya, Yesus lebih tahu. Karena pernah satu ketika saudaraku, begitu ketakutan dia saudara, begitu tertekannya dia, Alkitab mencatat keringatnya itu seperti tetesan darah. Dia bukan hanya bersimpati dengan apa yang kau alami, dia tahu. Dia merasakan yang kau rasakan. Itu Tuhanmu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini saudara. Dia bukan hanya memperhatikan hebatnya dia itu ketika dia melakukan sesuatu karena dia alfa dan omega. Dia melakukannya sampai selesai. Itu hebatnya dia. Karena namanya Alfa dan Omega, dia tidak akan setengah-setengah menolong engkau. Dia yang tergantung di atas kayu salib tidak akan menggantungkan hidupmu. Dia tidak akan membuat saudara ada di dalam
ketidakpastian, ada di dalam keputusasaan, dia tidak akan biarkan itu. Dia akan menyelesaikan. Kita buka ayatnya yang terakhir ya. Mazmur pasalnya yang ke-138 ayat 7 sampai 8. Ini adalah lagunya loh saudaraku. Jika aku berada, ini yang sudah menjadi Kristen cukup lama tahu lagunya ini. Kalau yang baru-baru lihat kiri kanan itu lagu apa gitu. Pernah dengar nggak ya? Yang pernah dengar boleh nyanyikan sama-sama? Dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku ini dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Dia akan membawa engkau sampai selesai. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Dia nggak separuh-separuh, Tuhanmu nggak separuh-separuh. Sampai selesai, sampai akhir. Yang perlu kau lakukan saudaraku, belajar yuk. Terbang dengan sayapnya Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Mulai dari hari ini ambil komitmen saudaraku. Setelah kau lakukan semua yang kau bisa lakukan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kau belajar, aku serahkan Tuhan di hadapanmu. Aku tahu Tuhanku sanggup. Aku tahu Tuhanku lebih dari mampu untuk menyelesaikannya bagiku. Aku tahu Dia melihat, aku tahu Dia mendengar. Aku tahu Dia memperhatikan. Dia tidak akan membiarkan. Dia sudah memegang tanganku dan Dia akan menyelesaikan bagiku. Turunkan tanganmu saudaraku. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Boleh saya minta saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Para petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur ini? Boleh saya lihat tangan terangkat? Di belakang kiri. Boleh dibantu? Ada lagi kah? Saya melihat tangan-tangan lagi kah? Ya, di sebelah kanan atas ada satu. Kanan saya atas, silahkan. Ada lagi kah yang di depan? Masih ada? Ada lagi kah? Kalau sudah tidak ada saudaraku, saudara keluarkan roti itu dari plastiknya. Saudara buka terlebih dulu anggur saudaraku. Kita persiapkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, thank you. Sudah saudaraku, boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bapa kami bawa di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Bawa kami ini Tuhan. Setiap pelayan perjamuan kudus-Mu. Sehingga kami dilayakkan membawa jemaat-Mu untuk manunggal dengan Engkau. Kami terima Tuhan, tubuh dan darah Kristus ini, roti dan anggur ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Angkat roti itu tinggi-tinggi saudaraku di atas tangan kanan saudara. Malam sebelum ia diserahkan, saudara dia mengangkat roti itu, dia mengucap syukur ke atasnya saudaraku. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi saudara? Itu sebabnya oleh bilurnya engkau sembuh. Terima dengan iman dan makan di dalam nama Yesus. Demikian ia mengambil cawan itu.
Sesudah ia makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang kau angkat tinggi adalah perjanjian darahnya? Itu sebabnya saudaraku kau dipindahkan dari gelap menuju kepada terang. Itu sebabnya tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih-Nya. Dari saudara yang percaya, darah ini berkuasa menghapuskan, menyucikan, membersihkan hidupmu. Dilayakkan kembali, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bawa kami terbang dengan sayap-Mu. Bapa kami bawa Tuhan. Pribadi lepas pribadi di tempat ini kami tahu rencana-Mu tidak berhenti sampai di sini. Amin. Kau bawa kami terus terbang dengan sayap-Mu Tuhan. Sampai masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang sempurna. Jangan lupa terus dibawa terbang dengan sayap Raja Wali. Angkat kedua tangan saudara. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami terima, kami percaya Tuhan apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Diberkatilah saudara oleh Tuhan, Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tangan yang kau angkat tinggi-tinggi ini, apa yang dikerjakan tangan ini dibuatnya berhasil. Sehat tubuhmu saudaraku, kuat baik jiwamu, kuat rohmu, Amin. panjang umurmu. Amin. Untuk mengerjakan semua, memberitakan perbuatan baik yang daripada Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih putranya, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan dengan suara yang paling keras, amin.